warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ahok, selamat pagi Pak Toto. Kita cek semangat dulu. GMP 2013. Akulah Insan Cita Indonesia. Ya, nampaknya sudah semangat lagi. Sekali lagi, GMP 2013. Akulah Insan Cita Indonesia. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Nampaknya insan muda para pemimpinan sekarang menjadi tren topik yang seringkali dibicarakan di mana-mana, karena memang topik kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi masalah kepemimpinan etis menjadi pemimpin sejati dan visioner, mengingat salah satu core kompetensi para Madinah adalah etis. Ayo, coba diingat-ingat core kompetensi para Madinah ada apa aja? Etik menjadi salah satu core kompetensi dari para Madinah. Nah, di pagi hari ini kita memiliki dua pembicara yang sudah tidak diragukan lagi dalam hal kepemimpinan, yakni Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan juga pembicara yang kedua yaitu Kakak Joko Arizal selaku mahasiswa Falsafah dan Agama Universitas Paramadina. Tepuk tangan untuk Kak. Ya, langsung saja kita menuju pembicara pertama yaitu Kak Joko Arizal. Kepada Kak Joko, kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ya, saya lihat matahari udah di luar udah bersinar, makanya saya bilang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan nilai-nilai keagamaan yang bertanggung jawab dengan penuh pengharapan ridho Tuhan. Itu adalah insan cita. Kemudian yang kedua, biasanya Pak Ahok selalu beliau didampingi oleh Joko Arizal. Sama-sama Joko, tapi ini Joko Arizal, bukan Jokowi. Suatu ketika ada 5 orang mahasiswa yang sedang libur semester genap, liburnya 3 bulan, mengikuti kapal pesiar dalam suatu pelayaran. Kelima mahasiswa ini ternyata mahasiswa Paramadina. Yang pertama adalah mahasiswa falsafah, dan yang kedua adalah mahasiswa HI, yang ketiga mahasiswa TI, keempat mahasiswa manajemen, kelima adalah bisa ikut karena ada semester remedial, makanya nggak bisa ikut. Kemudian kelima sahabat ini masuk kapal, mereka berkeliling. Kelima sahabat ini hobinya adalah senang diskusi dan suka banget diskusi, seperti mahasiswa falsafah yang hobinya diskusi, seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka berjalan-jalan, maka seorang dari antara mereka mengatakan kepada teman yang lain, siapa yang paling berperan dalam menentukan kapal ini? Lagi dari Masuhai bukan, yang bertanggung jawab adalah sang navigator, karena dia yang menentukan arah kapal. Yang menentukan adalah direktur, pemilik kapal ini. Kemudian ada seorang mahasiswa terakhir ini, mahasiswa desain. Kebetulan mahasiswa desain ini agak bernuansa filosofis, karena dia sering berdiskusi dengan mahasiswa filsafat. Orangnya juga ada di sini kalau nggak salah, Grio Muhammad Akhir. Itu mahasiswa desain yang senang berdiskusi dengan filsafat. Nah, apakah orang itu? Siapa? Grand leadernya? Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan, ntar saya kasih hadiahnya loh. Ada yang tahu? Siapa yang paling menentukan kapal ini? Kapal ini kata mahasiswa desain tadi adalah, silakan mahasiswa desain tunjuk tangan dulu. Desain, keduanya di TKP dan DPI. Oh, inilah desainnya, desain sang kapal. Coba bayangkan, kalau desainer kapal menciptakan kapal ini hanya bisa bergerak ke kiri, sedangkan kapten kapal memerintahkan kapal untuk bergerak ke kanan. Itu seorang desainer. Maka untuk menjadi seorang pemimpin,
Di sini siapa yang mau jadi pemimpin? Ayo tunjuk tangan. Ayo. Tidak hanya seorang konseptor, tapi juga kemampuan manajerial dan instrumental dalam mengelola sesuatu. Itu atau gaya yang diperlukan bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Makanya kepemimpinan itu adalah soft skill yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ini ada pemimpin, ada bos. Ada yang tahu nggak siapa apa beda pemimpin dan bos? Insinyur Basuki Cahayapurnama. Kita dengarkan kira-kira bagaimana Bapak Basuki memandang kepemimpinan etis menjadi pemimpin yang visioner dan pemimpin sejati dan visioner. Selanjutnya Bapak Basuki kami persilakan. Selamat pagi. Panggilnya anak-anak. Kalau saya menikahnya cepat, anak saya sudah kuliah, tapi sekarang baru SMA kelas 1. Ya, bicara pemimpin, jujur aja, ya saya tentu lebih tahu, kalian lebih tahu banyak soal teori-teori pemimpin kayak tadi gitu ya. Kalau kata Pak Jokowi, kata beliau, ya pemimpin itu ya yang penting turun, lihat, dan ambil tindakan. Semalam kami bahas dengan beberapa teman, apa kelebihan beliau. Saya juga sampaikan salam dari beliau, karena beliau tidak bisa datang, harusnya beliau yang hadir. Ya, wakil ya di disposisi untuk hadir menggantikan. Jadi kemarin kita diskusi sama beberapa tinggi dari aparat, kita bicara. Nanti kelebihan Pak Jokowi itu begini katanya. Rakyat merasa beliau itu bagian dari rakyat. Misal contoh, saya bercanda gini, apa yang namanya merasa bagian dari rakyat? Kalau rakyat yang susah tuh kadang sehari makan sekali gitu kan. Tapi juga bisa makan 5 kali sehari gitu, kalau lagi ada rezeki gitu. Nah itulah Pak Jokowi. Jadi dari pagi sampai sore kalau lagi kerja turun tidak makan bisa. Nah dulu saya nebak-nebak, oh beliau mungkin jadwal makannya diubah karena dia pulang sore. Saya sengaja cerita ini supaya saya tidak itu tahu teori bisa dibaca lah. Saya cuma mau kasih gambaran gimana sih pemimpin yang namanya Pak Jokowi itu loh. Dari sehari-hari yang saya sudah 10 bulan lebih ini bersama beliau. Beliau pulang jam 3 jam 4 baru makan. Habis maghrib, sholat maghrib, istirahat sebentar, terus habis sholat isya, ketemu lagi rapat jam 8, bisa makan lagi. Makan lagi nih. Nah, terus tengah malam, keluyuran dari Jakarta, bisa jam 2 jam 1, makan lagi. Tengah malam nih. Pagi nggak makan. Oh, saya pikir kalau begitu beliau tipenya makan sama dengan saya sehari 3 kali. Hanya jamnya berubah, sore, malam, tengah malam, atau pagi gitu kan. Ya, ternyata kalau seperti itu berarti beliau tidak biasa makan pagi kan, atau makan siang jam 12. Tidak juga. Kalau memang ada kesempatan makan, ya beliau makan siang, makan pagi. Nah, akhirnya kita simpulkan, kita mengerti nih. Ini pantesan yang dibilang rakyat yang susah di bawah mengatakan Pak Jokowi itu adalah mereka. Kami tidak butuh pemimpin yang pinter-pinter, yang pinter ngajar, pinter ngomong. Tapi ini bagian dari kami. Gitu. Kenapa bagian dari kami? Ya sama. Kalau lagi bokeh, makan sekali sehari gitu kan. Tapi kalau lagi uangnya banyak, makannya juga mewah bisa, makan tempe juga boleh. Nah itu, tapi saya simpulkan begini, dalam beliau bisa apa ya istilahnya, ada passion, ada heart, ada care, ada peduli sebetulnya. Jadi kalau kita bicara pejabat kita, saya dulu mahasiswa juga suka ngeritik apa yang lagi botak, dulu mesti cukur botak itu. Ya bukan botak lah, setengah-setengah senti gitu kan. Waktu baru masuk, saya mengkritik. Setelah saya masuk ke dalam, saya mulai mengerti. Sebetulnya pejabat-pejabat kita,
itu bukan tidak tahu haknya orang miskin. Haknya rakyat bukan tidak tahu. Tapi yang benar kalimatnya adalah, dia bukan don't know the right of the poor, but don't care to know. Tidak peduli. Dia semua tahu. Tidaknya tidak tahu. Nah ini yang terjadi di kita. Nah sekarang, lalu bagaimana? Saya tahun berapa ya? 2011 kali ya. Di sini bicara juga sama DPR waktu itu. Di DPR orang suka mengkritik bahwa di DPR tidak ada pemimpin yang baik. Kira-kira gitu kan. Tidak ada contoh, macam-macam lah. Teori tadi dari Mas Joko. Mas Joko kan. Jadi teorinya tadi ya seperti itu. Bukan tidak ada, jumlahnya yang kurang. Jadi kalau kita sudah memutuskan pilih demokrasi, ada pemimpin kita, jumlahnya itu yang harus banyak. Nah hari ini kita memang peduli. Saya dulu mirip. Saya hanya berpikir untuk apa jadi pejabat. Yang penting saya berbuat sosial, ya bisa bantu orang sekolah, bantu orang sakit. Nah, kadang-kadang saya agak sedikit salah minum obat kali gitu ya. Tiap malam minggu datangin rumah sakit yang kelas 3. Karena orang-orang susah itu tidak ada yang datangin. Kadang-kadang suster kalau dipanggil kagak mau datang. Orang miskin susah. Kalau tangan lagi diikat gimana mau makan kan? Mau ngambil barang. Nah, saya suka pergi. Saya bantuin. Nah, saya selalu berpikir, ya yang penting sudah berbuat lah. Urusan pemerintah, pejabat ini bukan wilayah saya. Yang penting kita bantu orang miskin. Tapi saya bersyukur juga ketika pabrik saya tutup, awalnya ini berubah. Nah waktu tutup tahun 2001, 2003, nah saya mulai ingat kalimat bapak saya. Nah saya pikir salah satu contoh pemimpin juga bapak kita, orang tua kita, dosen, kakak senior. Ada contoh, ada model gitu kan. Di tahun 95 saya pernah minta izin bapak saya untuk pindah ke Kanada. Kenapa? Saya frustrasi sama pejabat di sini. Semua minta duit. Capek ya kira-kira gitu kan. Kita lawan gak bisa. Akhirnya pabrik tutup. Saya minta mau pindah ke Kanada. Ya untung saja bapak saya punya pola modelnya bagus. Kata beliau, tidak boleh. Rakyat butuh kamu. Butuh apa pak? Muka minyak babi kayak kita gitu apa? Ya. Bukan muka babi loh, muka minyak babi mengkilap kira-kira. Jadi untuk apa gitu kan? Bapak saya marah besar kali waktu itu. Saya lihat beliau udah marah, wah serius marah. Saya tidak berani berbantah lagi. Tidak boleh pindah Kanada. Rakyat butuh kamu. Kamu yang sekolah tinggi saja, punya pabrik, punya rumah begitu besar, itu saja merasa susah melawan pejabat, apalagi rakyat yang miskin. Pepatah kuno kan bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya jangan tentang pejabat gitu kan. Ya akhirnya saya tidak pindah. Terus bapak saya bilang, kamu percaya sama saya, satu hari kelak rakyat akan memilih kamu memperjuangkan haknya mereka. Nah, sekarang bisa tepuk tangan. Saya waktu itu mau ketawa takut, mau protes juga. Saya pikir rakyat pilih bagaimana? Partai tidak ada, ikut pramuka aja tidak pernah, AMPI tidak pernah, KNP tidak pernah, Senat Mahasiswa tidak pernah. Ini gak lucu nih sebenarnya. Tahun 95, itu kalimat tahun 95. Pak Harto masih begitu kuat. Bapak saya bilang, kamu percaya? Pak Harto bisa turun. Tidak turun juga bisa meninggal. Orang tidak bisa melawan usia. Orang tidak bisa melawan alam. Kata bapak saya, ya sudah. Nah, bapak saya meninggal tahun 97. Ya, jadi saya akhirnya 2003, saya tidak mau masuk ke politik juga. Nah 2003 situasi seperti itu, saya temukan masyarakat itu kesulitan untuk kuliah, untuk berobat, sekolah juga susah, buat rumah juga susah, jalanan juga jelek.
Nah, saya ingat kalimat bapak saya, kalau 1 miliar kita sedekahkan untuk orang miskin, 500.000 saja satu keluarga, hanya bantu 2.000. Jadi kalau kamu jadi pejabat, kamu pegang ratusan miliar untuk membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Ya, jadi antara frustrasi tidak frustrasi itu kan, mau lawan kagak bisa, nolong orang juga tidak bisa. Telepon dari partai PIB, Dr. Sarir yang gendut almarhum Ciil, ekonom. Ya, ngomong-ngomong ada telepon, ada satu kasih telepon. Sudah, jangan jadi penonton saja katanya. Partai kita ini seperti ini, ibarat nonton bola. Kita kasih tahu si pemain bola, kamu salah main gini. Si pemain bola bilang gini, lu jangan cuma nonton doang, turun sini main kalau berani. Nah, kan beliau pengamat politik, pengamat ekonomi. Ngomong mah pintar katanya. Coba kamu turun main, panas. Bikinlah partai Perhimpunan Indonesia Baru. Nah, saya ditelepon, saya tanya, partai apa? PIB. Wah, cocok juga. Kalau mau mesti jadi jangan penonton, mesti turun jadi pemain kan. PIB, Partai Ikut Basuki. Cocok. Kita ikut deh. Nah, kira-kira gitu kan. Ada yang bilang Partai Insinyur Basuki. Wah, udah cocok, kita ikut deh. Pokoknya kita ikut. Nah, dalam berpolitik ya begitu. Di lapangan ketemu. Tadinya bilang Partai Ikut Basuki, terus Partai Ikut Baba gitu loh. Terus Partai Ikut Babi. Jadi kita bisa menghadapi juga. Sebagai kalau kita mau maju membantu orang, kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Nah, kita menghadapi tantangan ini yang paling penting, kita tetap mesti fokus kepada tujuan kita. Itu saya katakan kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Patokan kita itu. Kalau tidak repot. Kalau mau dengerin kelompok A, kita takut. Kelompok B, kita melanggar konstitusi. Nanti A sama B juga punya kepentingan berbeda. Pecah kongsi juga kita. Jadi lebih baik taat sama konstitusi, fokus kepada tujuan kita. Sekalipun orang tidak mau memilih kita, itu tidak peduli. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya di DPRD. Saya mulai karir sangat sederhana. Saya berpikir ini teorinya Abraham Lincoln ini, Presiden ke-16 Amerika. Dia katakan kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi masyarakat kita sekarang tuh mengerti teori itu, walaupun belum pernah dengar. Nah, kenapa? Mereka selalu bilang, udahlah, kamu ngomong saja. Kalau udah jadi pejabat juga sama. Lupa sama kita. Sekarang aja waktu pejabat datang-datangin kita, udah jadi ya pasti lupa. Nah, itu yang ada di benak masyarakat. Nah, karena itu kita butuh satu panggung politik, kekuasaan untuk mempertontonkan karakter kita. Nah, waktu itu saya ingat almarhum Ciil minta saya jadi anggota DPR RI. Saya bilang enggak, saya mau pulang Belitung saja jadi DPRD kabupaten. Dia bilang tidak salah. Ya, saya mulai di DPRD kabupaten, hanya dipilih 92 orang. Terus sisa-sisa kursi, karena urutan nomor 1 ketua, jadilah anggota DPRD di tingkat 2. Nah, saya beruntung jadi anggota DPRD tingkat 2 karena untuk kampanye tidak pernah memberikan baksos, tidak pernah memberikan uang. Jadi orang-orang yang mau uang itu sudah tidak mau memilih saya. Nah, waktu saya jadi anggota DPRD, kalau ada yang minta uang sama saya langsung tahu ini bukan pemilih saya. Tetapi yang lain didatangi minta uang, tidak kasih, khawatir. Dikasih, ditipu juga. Yang tidak milih juga ngaku milih kan. Akhirnya gak cukup uangnya. Begitu gak cukup uang, justru yang milih dia kecewa. Mereka marah. Nah, saya kan sudah tegas. Nah, akhirnya mereka 7 bulan di DPRD. Mereka bilang, Pak, Bapak jadi bupati saja, Pak. Kita lawan itu. Kurang ajar itu katanya. Wah, kira-kira saya mana bisa. Saya kan partainya kalah. Karena bupati dulu dipilih oleh DPRD. Tapi ternyata pemerintah mengubah sistem menjadi pilih langsung. Nah, di situ saya mendaftar, tidak ada jadwal kampanye, dapat 37,13%. Nah, jadilah bupati. Ya, jadi bupati ya saya langsung melakukan apa impian saya. Yang paling penting ada jaminan pendidikan, yang utama itu 1 kesehatan.
Orang suka bilang biar miskin, biar bodoh, yang penting sehat, kira-kira gitu kan. Nggak bener juga, kan cuma pilih satu, oke lah. Nah yang kedua mesti ada pendidikan. Yang ketiga mesti ada perumahan yang layak. Ada kesempatan menjadi usaha kecil menengah. Nah tapi ini semua harus diawali dengan birokrasi yang melayani. Nah itu yang saya percaya. Kalau kita belajar bahasa Inggris, history kalau digabung itu sebenarnya story-nya his, kira-kira gitu loh. Ceritanya dia. His inilah Tuhan yang kita percaya. Nah, Cak Nur, saya sempat waktu di Prasetya Mulia mendengarkan beliau beberapa kali kasih kuliah. Nah, konsep beliau ya saya kagum untuk konsep-konsep tentang bahwa gimana pun kita tuh ada sebuah God's providential control. Coba kalau tidak terjadi misalnya pemilihan langsung, tidak pernah saya bisa jadi bupati, walaupun kita menghadapi banyak persoalan. Nah, coba saya bisa waktu itu ada beberapa teman-teman para Madinah bantu saya kumpulin KTP. Nah, saya harusnya pulang ke Babel jadi gubernur, karena hitungannya 90% jadi. Tapi kata teman-teman kalau mau jadi showcase, jadi model di Jakarta, tapi di Jakarta kan tidak mungkin jadi. Kumpulin KTP cuma dapat 70.000, syarat KTP 400.000. Tapi kita minta nomor handphone agak susah, orang berani nomor handphone. Harusnya kalau nggak dapat kita bisa alasan pulang kan. Nah ini tidak. Nah jadi saya pikir yang penting kita fokus. Orang-orang nawaitunya benar kita lakukan. Ya, yang saya sekolah Islam SD SMP. Yang saya ingat cuma nawaitu sama manjada wajada. Kalau mencapai 2 kalimat syahadat dulu hafal. Saya pikir mau menikah sama orang Islam syaratnya di KUA cuma ngomong itu. 2 kalimat syahadat aja katanya. Nah, saya sekolah Islam, tapi saya ingin sampaikan inilah yang bisa membuat kita mengerti dengan kemajemukan, kita fokus, ada Tuhan yang mengatur ini semua. Nah kalau kita pikirin tentu kita lebih baik ke Babel kan. Tapi kalau fokus kita ingin menjadi sebuah showcase supaya ada model bahwa masih ada itu pejabat yang mau melayani, dan kemudian ditawarkan untuk mendampingi Pak Jokowi. Sudah, padahal saya kalau jadi wakil saya nggak ada kamusnya jadi wakil itu. Mana enak jadi awak sikil, nggak ada kepala. Kira-kira gitu ya, orang bahasa Jawa ngerti kan. Tapi demi untuk sebagai model, maka tugas saya selalu katakan tugas saya adalah membuat Pak Jokowi berhasil menjadi gubernur. Itu yang tugas saya. Kenapa saya mau lakukan? Karena saya ingin kita itu memiliki jaminan sosial. Jadi rakyat kita itu kalau kita menghadapi AFTA 2015, hadapin apapun, dasarnya itu adalah jaminan sosial dulu sudah punya. Ya tentu kesehatan, ada tambahan pendidikan, ada pensiun. Jadi jangan sampai ada orang jatuh miskin gara-gara sakit. Nah itu yang penting. Nah kalau saya tidak sempat buat gambar, ini bicara teori kepemimpinan, dan itu saya harapkan ada di anak-anak yang baru masuk. Kalau kita gambarkan grafik, ya misalnya nggak ada apa-apa nggak, tapi kira-kira gini, kalau kita gambar grafik naik ke puncak gunung, banyak orang gagal jadi pemimpin ketika mau naik itu dia sudah mundur, namanya the quitter, tukang ya penyerah. Baru mau naik tebing, capek dia turun. Tapi umumnya ada orang kedua, dia naik, tapi begitu dia sampai ke tengah tebing itu kan kadang-kadang ada yang flat gitu loh. Sebelum naik sampai ke puncak ya, ada flat. Ke puncak. Orang suka diam di situ, tidak mau kemana-mana lagi, tidak mau inovasi lagi. Itu yang comfort zone itu. Orang tidak mau lagi berubah. Ini yang naik, ini yang step kedua, lebih baik daripada quitter. Tapi yang terbaik adalah orang yang mencapai puncak. Walaupun sudah nyaman, dia berani lagi berusaha sampai ke puncak. Umumnya kita yang tahu itu. Tapi saya harap anak-anak di sini bukan sampai di situ. Ada satu lagi puncak yang lebih tinggi dari puncak ini, tetapi dia terletak di antara puncak kita dan puncak yang lebih tinggi itu ada sebuah jurang yang dalam. Artinya untuk mencapai puncak yang lebih tinggi itu lagi, Anda harus berani turun dan naik lagi.
itu baru Anda menjadi orang extraordinary. Itu yang harus kita punya untuk bersaing dengan bangsa lain. Jadi kalau memang harus kita turun untuk mendapat yang lebih baik, bukan kita, untuk orang banyak. Jadi teori itu kita mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran orang banyak. Karena itu juga, kalau orang banyak makmur sejahtera, punya kita juga gak? Punya kita juga. Nah kalau memang harus turun lagi dari posisi puncak untuk bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi, kita harus lakukan. Itu baru namanya patriot. Terima kasih Bapak Basuki atas penuturan pengalaman yang sangat inspiratif, mulai dari menjadi DPRD, bupati, hingga gubernur, atau mungkin nanti menjadi presiden atau wakil presiden selanjutnya. Silakan saja. Ya. Selanjutnya kita dengarkan penuturan singkat bagaimana Pak Toto memandang kepemimpinan yang visioner dan pemimpin sejati. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya ada di semua? Dari Pak Basuki, saya di sini hanya menyampaikan terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan hadir dan memberikan nasihat atau insight yang sangat luar biasa. Dan saya percaya dari ratusan mahasiswa baru itu insya Allah dari mereka akan lahir pemimpin-pemimpin baru di Indonesia. Pertama kali tahun 2011 di kampus ini juga gitu. Jadi waktu itu ada dua politisi yang lain, yaitu Mas Budiman Sujatmiko dari PDIP dan Pak Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat. Kesan pribadi saya, beliau sangat humble dibanding yang lainnya, dan saya juga cukup terkejut ternyata pahala dari Tuhan itu nyampe juga, dan beliau menjadi wakil gubernur DKI yang sangat kita banggakan. Tadi ketika berbincang sejenak, mungkin sudah bisa sampaikan pada teman-teman, Pak Ahok itu merasa Paramadina itu seperti rumah gitu, tidak seperti kampus-kampus yang lain, dan itu saya kira kita setuju semua ya. Jadi Paramadina ini adalah rumah. Bahkan kata Pak Basuki mirip pesantren gitu. Nah itu memang tidak ditujukan seperti itu, tetapi memang ini yang kita bentuk semua dari sivitas akademika. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Toto. Langsung saja kita buka diskusi tanya jawab. Untuk termin pertama silakan 3 penanya yang paling cepat. Ya. Siapa yang paling cepat tadi? Ada banyak sekali. Belakang, ya. Yang belakang, kemudian aduh, banyak sekali penanya, jadi bingung. Dari sana, silahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Anggi dari kelompok Sultan Syahrir. Saya ada 2 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan itu untuk Bapak Ahok sendiri. Tapi pertanyaan kedua itu berkaitan dengan jawaban yang diberikan Bapak di pertanyaan yang pertama. Jadi saya mau nanya yang pertama nih Pak. Menurut Bapak sendiri, pemimpin itu diciptakan atau dibentuk? Itu yang pertama. Yang pertanyaannya yang kedua itu adalah, menurut Bapak sendiri, Bapak termasuk orang yang diktator atau enggak? Terima kasih. Silahkan penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni, saya dari kelompok Yajar Dewantara. Pak Basuki, saya mau menanya, gimana sih untuk mengajarkan kita bagi para pemuda Indonesia yang baru keluar dari zona aman agar menjadi pemimpin yang baik dan benar, kayak gitu aja. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Alora, saya dari kelompok Tan Malaka. Saya mau bertanya sama Bapak Ahok. Jadi kita di sini semua mahasiswa baru, insya Allah calon pemimpin di masa depan.
kita di sini tahu bahwa skill atau jiwa kepemimpinan kita belum terasa dan pengalaman kita belum sebanyak Bapak. Tapi gimana caranya kita mulai dari bawah tanpa rasa takut untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan? Ya, Bapak. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari, sudah dicatat ya. Silahkan Bapak. Diciptakan atau dibentuk? Aduh, saya susah pertanyaan filsafat begitu. Saya percaya dua-duanya kombinasi. Itu yang saya percaya. Makanya saya percaya ada sebuah God's providential control. Dan saya juga percaya bahwa itu ada namanya itu special chosen. Saya percaya. Saya termasuk orang yang percaya seperti itu. Bahwa Tuhan yang memilih sebetulnya seseorang untuk itu. Tetapi persoalannya kita juga harus merespon. Makanya saya bilang fokus tadi di panggilan tadi, ketika kita tahu ada seperti ini, Anda fokus atau tidak. Misalnya ketika saya jadi bupati, saya berpikir saya mau jadi bupati itu 10 tahun. Karena enak jadi bupati di Belitung, rumahnya di bukit, rumah tua Belanda. Zaman saya kecil tidak bisa ke situ karena dia pejabat PD 5 kayak Film Laskar Pelangi itu, masuk pagarnya bisa diusir satpam. Apalagi naik sampai ke rumah di atas kan. Tiba-tiba saya jadi tinggal di atas dan depan itu pantai. Kita tinggal turun bukit, anak saya bisa main, bisa berenang. Dan saya pikir kalau saya 10 tahun jadi bupati di sana, baru jadi gubernur di Babel, ya umur 50 jadi gubernur belum tua saya kira gitu. Saya kira kenapa saya buru-buru? Tapi yang terjadi di lapangan, saya mau temukan banyak sekali orang tua itu tidak semangat hidup. Hanya persoalan, dia tidak punya uang jajan 5.000. Kalau 5.000 setahun, sebulan cuma 150.000. Untuk apa? Untuk sosial, ya kehidupan sosial itu. 2.000 minum kopi, main catur. Tapi dia nggak bisa minta, dia nggak ada pensiun. Nah saya baru berpikir, kalau kita bisa memberikan pensiun 150.000 kepada orang-orang tua, dia punya harga diri, dia punya semangat hidup. Kalau sakit, sudah pasti tidak merampok uang anak cucunya lagi, karena kami tanggung selama mau masuk kelas 3. Saya tidak peduli Anda miskin atau kaya. Kalau mau masuk kelas 3, yang satu kamar mandi, satu ruangan, satu kamar mandi, 10 ranjang, 10 pasien, berarti Anda butuh uang. Itu standar yang saya bikin tahun 2006. Jadi saya tidak boleh ada motor, ada mobil, rumah bagus atau tidak. Kalau kredit gimana? Nggak bisa patokan. Punya warung yang untung 1 juta satu hari juga tidak mampu mengobati orang kena jantung, utang jual tanah. Makanya saya buat sistem. Asal mau masuk kelas 3. Tahun 2006 saya selesaikan itu dengan baik. Di sana kita kirim ke Jakarta. Tapi pensiun nggak bisa. Nah waktu pensiun saya butuh bicara sama gubernur. Karena butuh 1 juta orang kira-kira. Dia yang miskin kita kasih premi. Sehingga begitu dia tua dia dapat 5.000 lah satu hari, 150.000. Jadi bukan sistem BRT atau Barsem seperti sekarang. Kita ini bangsa gotong royong. Jadi uang orang yang sudah meninggal, nanti kalau dia kumpul-kumpul itu uang, itu namanya uang pensiun, dipakai untuk yang masih hidup. 150.000 cukup. Nah ini yang kita lakukan. Nah karena fokus itu, saya ditolak. Lalu gubernur nantang saya, kalau kamu berani, lawan saya dong jadi gubernur. Padahal saya tidak punya partai. Semua partai sudah dibeli. Saya bingung, saya telepon Mbak Yeni Bahim. Mbak Yeni Bahim lapor ke Gus Dur. Gus Dur panggil saya ceritakan, Gus, saya bisa membuat kayak gini, ngomong sama Gus Dur begitu ngomong. Saya bilang gini, Gus, saya bisa membuat Bangka Belitung menjadi provinsi pertama yang ada pensiun. Orang sakit kita tanggung, sekolah kita tanggung, yang tidak mampu. Dan yang penting ada pensiunnya, Gus. Wah, Gus Dur tertarik. Kalau itu oke, saya akan pimpin. Kita kumpulin berapa partai-partai Islam yang PDNU, pokoknya partai 0,0,12 partai kita kumpulkan. Tapi saya harus berhenti jadi bupati. Semua orang bilang saya gobloknya minta ampun. Ini burung di tangan,
dilepas mau nangkap burung yang belum datang, belum jelas di udara. Tapi saya berpikir kalau saya teruskan ini, saya menipu rakyat sebetulnya. Saya bisa alasan, saya demi rakyat Belitung Timur, saya belum mau mencalonkan diri jadi gubernur. Tetapi saya sudah tidak bisa melakukan lagi di Belitung Timur. Kalau saya teruskan 10 tahun di sana, saya nipu orang aja, cuma pura-pura jadi bupati sebetulnya. Nah itu yang saya katakan pilihan akhirnya, pemimpin. Nah saya memilih, saya tahu ini pasti gagal. Akan sudah dilaporin Intel, kamu akan dicurangin habis. Tapi saya tempuh. Nah itu yang saya percaya. Saya percaya pertama, semua adalah God's providential control. Ini semua di bawah pemeliharaan kuasa Tuhan. Nah itu pertanyaan kedua, apakah Anda diktator atau tidak? Ada yang mahasiswa tanya sama saya, kalimatnya mirip, Bapak otoriter atau tidak? Nah, saya jawab begini, kamu ngerti nggak otoriter atau diktator? Kalau diktator itu, dia adalah hukum. Ketika saya menertibkan PKL, mereka mensomasi saya, mereka menganggap saya otoriter dan diktator. Bilang saya Firaun, penjajah. Saya bilang kalau saya Firaun, lumayan dong lahir jadi Firaun, walaupun akibatnya parah, kalah sama Musa, kira-kira gitu kan. Tapi lumayan loh dicatat sejarah dunia berapa ratus, berapa abad. Ya kira-kira gitu ya. Tapi saya tidak mau, saya bilang, dia pikir kurang ajar nih orang. Dibilang Firaun, senang malahan. Dia bilang penjajah. Saya bilang kalau saya penjajah, saya bawa satu peleton prajurit, kalian dagang di jalan, tembakin. Itu penjajah, betul gak? Pasti begitu kan kalau penjajah kan. Nah saya ini bukan diktator, saya juga bukan otoriter. Kenapa? Saya hanya, bahasa kerennya, saya ini adalah pemimpin yang amanah, kira-kira gitu. Ngomong-ngomongnya. Kenapa disebut pemimpin yang amanah? Pemimpin yang amanah itu melaksanakan perintah konstitusi, perintah undang-undang, perintah perda. Itu undang-undang lalu lintas yang ngomong, termasuk peraturan daerah dan ketertiban umum. Kalau Anda melanggar ketertiban umum atau menduduki jalan raya, Anda diancam kurungan maksimal 60 hari dan denda maksimal, kalau yang undang-undang itu 50 juta. Jadi yang bilang mengancam PKL dikurung itu bukan saya. Itu DPR RI dan Presiden yang bikin undang-undang itu. Dan Gubernur dan DPRD DKI yang membuat peraturan daerah itu. Saya hanya disumpah untuk menjalankan itu. Nah sekarang kenapa kan diktator? Karena rakyat kita ini yang kasihan, ditipu banyak oknum. 30-40 tahun tidak tahu dudukin jalan raya itu pelanggaran. Dia bilang begini, Bapak kejem, punya mama. Saya kan tidak mencuri, saya kan tidak membunuh. Kenapa saya mesti dipenjara? Hanya jualan dagang cari nafkah di jalan raya. Saya bilang alamak ini. Itu yang terjadi di kita. Jadi itu saya jawab itu. Jadi saya bukan diktator. Di keluarganya nggak bisa diktator. Ngajak anak nonton, nggak mau. Anak kita sekarang pun udah gak bisa main diktator. Ini zaman berubah. Kalau zaman dulu ya bolehlah orang tua maksa-maksa. Ini zaman udah gak bisa lagi. Terus Murni gimana berani keluar dari zona nyaman? Dia memimpin baik itu. Tadi udah cerita tadi. Jadi yang penting itu kita punya hati gak untuk membuat orang lebih baik. Ini teori gotong royong sebetulnya. Jadi gotong royong itu kita berkeyakinan kalau semua saling membantu, semua orang itu naik, maka kita juga akan ikut naik. Ini di bangsa Indonesia punya filosofi sangat dalam. Kita tidak bisa individu-individu berbuat, nggak bisa naik kita. Lain dengan negara lain yang punya sistem. Kita mesti sama-sama bergerak baru naik. Itu yang terjadi di kita. Jadi kalau kita harus demi orang banyak, ya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Itu yang saya tahu cara seperti itu. Terus orang-orang kalau pemimpin belum terasa gimana ya, caranya gimana bisa jadi lebih baik. Saya juga nggak pernah berpikir mau jadi pejabat. Istri saya malah ngomong begini. Waktu jadi di DPRD, saya tinggal di Belitung di Bupati. Dia bilang begini, kenapa waktu pacaran tidak pernah ngomong mau jadi pejabat segala macam itu kan?
Terus saya bilang, kagak ngomongnya udah susah dapetin kamu, apalagi ngomong. Kalau sekarang kalau anak udah 2, waktu itu masih anak 2, ya kamu udah susah gitu kan. Kalau masih baru mau kejar-kejaran, PDKT mah bahaya bilang. Saya bercanda gitu. Tapi sebenarnya gini, ini semua harus balik ke hati kita. Waktu mahasiswa apa bisa lakukan? Ini cerita bukan bahasa Islam, bukan riak ya, bukan riak kata gitu ya. Ini bukan riak ini. Saya tinggal di Jakarta tuh dari tahun 81 SMA, belum lahir ini semua. Tahun 81 tinggal di Jakarta. Dulu yang paling top di Jakarta itu, yang paling top ini Kentucky Fried Chicken sama es krim Swenson itu, Gelair itu zaman saya kuliah itu. Wah, kalau bisa makan itu es krim nimpun itu sama makan Kentucky, rasanya itu enaknya itu luar biasa itu. Nah, waktu saya mulai kuliah, waktu kita makan, saya sering sekali, saya suka pergi makan di Gajah Mada Plaza atau di Pasar Baru gitu. Itu baik sekali anak-anak yang cuci semir sepatu itu liatin gitu loh dari kaca gitu, liatin. Nah, kamu harus punya hati seperti itu. Saya nggak tahu dari mana ya. Saya bilang bisa buat profesi kontrol atau memang saya terlatih dari kecil. Saya waktu lihat anak-anak itu, saya mulai berpikir pasti dia pengen banget makan ini Kentucky, tapi dia nggak akan pernah bisa makan ini Kentucky. Nah, saya bisa simpen uang. Waktu saya lagi makan, saya ajak mereka masuk makan bareng. Sampai ada sisa duit, saya bisa coba bayangin pikiran mereka. Pasti dia mikirin, aduh kalau adik saya, abang saya, atau kakak saya, atau bapak ibu saya ikut makan. Saya bisa coba baca pikiran dia gitu. Saya bungkusin juga, suruh dia bawa pulang. Dia senang, saya juga senang. Tapi ini terus sampai saya bekerja juga jadi masalah. Itu istri saya juga bilang, kalau dia jamu tamu dari luar negeri makan di restoran, saya juga bilang begini sama tamu-tamu. Itu kalau pelayan di restoran yang mahal, itu pelayan itu duduk di samping kita, piring kotor ganti, kasih. Saya risih sekali. Kenapa saya risih? Saya makan gak enak. Kenapa? Saya bayangkan gaji mereka dikumpulkan 3 orang itu tidak bisa membayar makan kami satu meja. Dan kalau mereka sakit, tidak ada jaminan. Nah, hal-hal itu yang harus kita punya, saya kira sebagai mahasiswa. Ketika kita melihat orang lain yang susah, kita mulai berpikir nih, mereka bagaimana ya? Tentu Tuhan juga memberikan semua anugerah pada orang miskin. Saya pernah kasih lihat anak-anak saya lihat, hari Minggu ada satu keluarga, bapak, ibu, sama 2 anak, mungut-mungut sampah. Tapi itu 2 anak bahagianya luar biasa. Itu sampah orang itu lagi bersihin. Dia belum main timpuk-timpukan sama adiknya, lari-lari gitu loh. Terus saya liatin gitu kan. Jadi mungut sampah ini, suami istri sama 2 anak hari Minggu. Saya tunjukin sama anak saya, kamu lihat anak-anak itu. Di situ Tuhan juga memberikan kebahagiaan kepada orang-orang seperti itu. Yang penting apa? Merasa cukup. Contentment, ini untuk jawab pertanyaan itu. Jadi kita tidak pernah, orang paling kaya pun tidak pernah memenuhi semua yang dia inginkan. Tetapi semua yang dia butuhkan, kalau bisa kita penuhi, kita menjadi orang yang merasa cukup. Makanya saya bilang sama anak saya, kita suka nonton film Harrison Ford itu apa sih yang suka treasury itu, Indiana Jones. Wah, ini ada harta karun Pak, di mana bisa cari? Terus saya bilang sama anak saya, kamu tahu nggak harta karun yang terbesar di dunia di mana? Dan carinya gampang banget. Di mana? Di kuburan. Kenapa di kuburan? Asal intangible asset, ini bahasa akuntansi ini. Jadi tangible asset berubah, maka kuburan itulah harta karun paling besar. Karena semua impian orang, hasrat, keserakahan orang yang gak kesampaian dikubur ke situ kan. Kalau itu dirubah jadi aset yang berwujud, maka itulah harta karun terbesar di dunia ini. Itu yang bisa saya jawab sekarang.
Iya, silakan selanjutnya Kak Jo. Ya, saya lihat yang pojok sana sudah dari tadi. Ya, silakan. Ya, karena tadi sudah tiga-tiganya perempuan, sekarang tiga-tiganya laki-laki. Iya, yang pojok sana. Iya, selanjutnya yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Yulian Zulkarnain, prodi di KP dari kelompok 6 Royal Superman. Saya mau bertanya kepada Bapak Ahok. Kan sekarang Bapak Ahok sekarang udah sukses menjadi pemimpin di Jakarta. Bagaimana caranya supaya menjadi pemimpin yang lebih sukses? Terima kasih. Selamat pagi Pak. Jujur saya deg-degan nih. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak. Oh iya, nama saya Faris Pak, Faris Harian dari prodi Vkom, kelompok Sultan Hasanuddin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak untuk telah bisa memimpin Jakarta yang lebih baru dan lebih baik. Sebelumnya ada 3 hal, ya 2 hal aja biar cepat yang mau saya ungkapkan dan mau ditanyain juga. Pertama, kayaknya Indonesia itu kita di lingkup Jakarta aja, isu SARA itu kan banyak banget beredar ya Pak. Entah itu dari agama, suku dan ras dan berbagainya. Bisa nggak sih Pak, Bapak itu kan seorang pemimpin, ya walaupun di Jakarta gitu kan Pak, belum sampai presiden, saya doain jadi presiden deh Pak. Lebih menyatukan gitu Pak. Saya jarang melihat pemimpin yang mau bisa ngomong, walaupun Bapak non Muslim bisa ngomong hal tentang kemusliman itu dengan santai gitu. Coba orang Muslim ngomong tentang hal agama yang lain, kalau nggak dicekal kan Pak, ya kan? Gitu. Ya kan? Saya Muslim tapi kadang-kadang saya juga suka heran gitu sama orang-orang Muslim saya gitu. Oh orang-orang kan agama kan maksudnya agama itu kan banyak gitu, dan semua agama itu kan mengajarkan hal-hal baik. Memang agak-agak agak susah gitu kalau ngomongin tentang agama kayak gitu. Dan yang kedua, saya mau ini ke Mas Joko tadi, filosofi tentang kapal dan 5 orang itu saya agak kurang sependapat. Karena Viko nggak dimasukin tadi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kapal nggak akan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margianta Surahman Johanda Dinata dari Hubungan Internasional, kelompok Sultan Syahrir. Ya sebelumnya makasih Pak Basuki udah ngasih kesempatan buat saya kesananya. Karena ini juga bisa membuka wawasan juga, seperti kata Socrates bahwa semakin banyak saya merasa tahu, semakin saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya pengen tahu dari Bapak beberapa pertanyaan saya, itu cuma 2 aja biar cepat. Dia lagi deh. Jadi gini, Pak Basuki tadi kan cerita jalan hidupnya ya. Saat tahun 95 itu yang Bapak mau ke Kanada tapi nggak jadi dan sebagainya, itu mungkin bisa dibilang titik balik Bapak ya, turning point ya Pak ya. Nah itu untuk pemimpin-pemimpin muda yang ada di sini tuh gimana sih cara kita mencapai turning point itu, atau tahu bahwa saat kita titik balik kita tuh kapan gitu. Lalu selanjutnya itu bahwa kan seperti Bapak bilang tadi juga bahwa kepekaan sosial orang Indonesia masih kurang ya, social awareness-nya. Gimana cara paling efektif Pak, dan apalagi kan pemimpin tuh harus punya influence Pak. Nah influence itu cara menyebarkan social awareness tuh di masyarakatnya itu yang dipimpin tuh seperti apa yang paling efektif? Terima kasih Pak. Saya kira kalau bilang udah sukses, gimana lebih sukses, susah juga ya. Ada pepatah Tiongkok kuno bilang begini, kita tidak bisa mengklaim kita sukses atau gagal sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati kita. Ini nggak berlaku untuk orang Muslim. Kalau pakai kafan ini, kalau di Cina terus pakai peti ditutup. Jadi kalau sebelum ada bunyi 4 paku, kita tidak tahu. Itu tuh seperti itu. Jadi kita selalu harus berpikir,
Saya tidak tahu kalau dibilang sukses, saya hanya merasa ada bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Kayak teori Socrates lah, tapi ini mirip-mirip. Tapi bukan seperti teori Socrates itu. Jadi ketika kita melakukan lebih banyak, kalau kita tidak bisa sampai ke pengakuan 3 hal ini, kita sebetulnya itu bisa takabur dan melenceng. Apa itu? Ya waktu kita lakukan semua, kita makin pikirkan, kita semakin sadar bahwa kita ini I do nothing. Ini bahasa Inggrisnya lebih enak. I do nothing, I have nothing, and I am nothing. Kalau kita merasa seperti itu, kita masih di track yang betul. Nah kalau dalam contoh cerita dulu contoh, saya juga kasih contoh. Ada cerita kapal juga nih. Ini cerita kapal penumpang. Tiba-tiba ombak besar, nenek-nenek kecemplung ke laut. Lalu awak kapal lemparin pelampung sama tali. Dasar nenek-nenek gak bisa menggapai itu tali kan. Nah dia mau berani terjun, ombak besar. Tiba-tiba ada anak pemuda terjun ke bawah. Terjun ke bawah, dia nyelamatkan tuh nenek. Maka udah ditarik ke atas, semua tepuk tangan. Wah kamu hebat, berani segala macam. Sampai di atas dia tanya, siapa yang dorong saya ke bawah tadi? Katanya tuh kakek-kakek yang dorong sih, kata Rusia. Suami dari si nenek yang dorong supaya menyelamatkan itu si nenek, kira-kira gitu. Nah saya kira itu hal yang penting. Kita lakukan apa saja kalau kita renungkan, sebetulnya bukan karena kita. Kita pasti didukung dari banyak orang, banyak rekan. Nah kalau kita mengerti seperti ini, kamu akan saling menolong. Tadi teori kita gotong royong kan, kalau sama-sama kerja kita akan naik bareng kan. Nah teorinya seperti itu. Saya nggak tahu filsafatnya seperti itu lah kira-kira. Ini teorinya seperti itu. Kalau yang gimana soal SARA segala macam, saya kira yang penting kita berdasarkan konstitusi sebagai pejabat. Karena semua konstitusi kita itu dibawa ayat suci sebetulnya. Makanya Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya ini udah penting banget bawahnya untuk keadilan sosial. Jadi tugas kita pemimpin adalah mewujudkan keadilan sosial. Di dalam mewujudkan keadilan sosial ini, kita harus jadi skill, harus belajar, harus dengar dari orang, bagaimana mengadministrasi keadilan sosial ini supaya bisa terwujud keadilan sosial. Nah di dalam mengadministrasi keadilan sosial itu patokannya apa? Kita harus bisa tetap memelihara keadilan sosial ini di dalam koridor kebenaran undang-undang, konstitusi, yang di dalamnya tentu ada kebenaran firman Tuhan. Nah kalau persoalan agama, kita berantem. Makanya mungkin masih ingat waktu kampanye, saya ditanya, Anda akan taat kepada ayat suci atau konstitusi? Saya taat konstitusi, bukan ayat suci. Lalu di jembatan itu pancoran ditempelin, Ahok ini sekuler, kafir, itu macam-macam lah. Dia bilang dia taat kepada konstitusi. Tapi jadi pemimpin harus seperti itu. Tapi bukan berarti saya menentang ayat suci, karena saya yakin tidak ada satupun ayat konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci di Indonesia. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah ketika taat sama ayat suci, masalah muncul. Tafsiran ayat suci itu yang membuat kita saling membunuh sebetulnya. Tafsirannya ini yang bahaya. Misalnya saya Kristen, ini bisa konyol nih. Orang Advent pakai kitab suci yang sama, dia bilang kebaktian itu bukan hari Minggu, hari Sabtu. Hari Sabtu dia mau off. Berantem kamu situ sama dia. Terus dia menafsirkan tidak boleh makan udang, tidak boleh makan ikan. Lebih daripada orang Islam, bukan cuma babi nggak boleh dimakan. Ini semua seperti itu. Kitab sucinya sama. Tidak ada satu kata yang berbeda antara Advent dengan saya. Saya baca semua sama kok. Pegang kitabnya sama, cetakannya, penerbitnya sama. Ini masalah tafsiran. Nah kalau saya jauh-jauh lah, kita bicara Islam Syiah sama Sunni, sama kan kitab suci? Sama. Dari tafsiran, orang keusir dari sampah. Ini fakta. Jadi kita berpikir, kalau kita berbicara soal pemimpin itu, lebih baik taat pada konstitusi, kesepakatan kita bersama.
Ayat suci tafsiran itu urusan kita. Tapi waktu kita bertindak, ini harus mencerminkan ayat suci kita. Itu yang Pak Jokowi katakan, Jakarta harus jadi modern, tertata rapi. Artinya itu kalau cuma sampai situ, gue sikat macam-macam kalau di jalan dimanapun gitu, kira-kira gitu kan. Tetapi manusiawi. Begitu Anda bicara manusiawi, humanisme, ini udah bicara sifat Tuhan. Anda begitu memperlakukan orang seperti memperlakukan diri kamu, itu adalah dasar sebetulnya. Jadi pertama tentu semua orang mesti mencintai Tuhan kan, taat kepada Dia. Yang kedua yang sama dengan itu apa? Mengasihi, memperlakukan sesama manusia seperti kita sendiri. Pada dua ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi kalau hukum Taurat 10 kita gabungkan pres, nah ini dua. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akar budimu, dan dua ini. Ini dasar. Ini yang kita maksud. Nah kalau kita mengerti itu, Anda tidak mungkin konyol, jadi fanatik, jadi itu pasti nggak mungkin konyol. Ya itu kalau kita mau bahas soal tadi pernikahan beda agama gimana, itu panjang lagi ceritanya. Itu panjang. Kita bisa terjadi dalam interaksi seperti itu. Nah Anda mau pindah apa, itu saya kira hidayah, panggilan itu sesuatu yang berbeda. Ya saya kira juga titik balik gimana melakukan awareness. Saya berpikir gini, kalau kita hidup untuk orang lain, mengusahakan kesejahteraan orang lain, maka itu akan satu hari Anda akan mencapai titik balik. Nah saya juga berpikir menolong orang dari pabrik. Karena pabrik kan tidak bisa membantu banyak juga. Ini juga membuat. Nah tapi kalau kita harus satu mentok, karena kita punya hati memang mau menolong orang banyak, maka itu akan jadi satu titik balik. Nah itu yang saya percaya. Makanya mulai hari ini kau pulang, lihat orang tuh mulai mikir, ini orang gimana gitu ya. Kalau dari kecil bapak saya suka latih saya gini, kalau kita pulang sekolah, naik mobil sama bapak saya nih, anak-anak SD bubaran, bapak saya masih ngomong begini, coba kamu hitung, tiap tahun ada berapa yang keluar dari sekolah seperti ini. Pabrik kita tidak bisa nambah usaha kita, tapi yang keluarnya begitu banyak. Nah ini harus dipikirin nih caranya gimana supaya menolong mereka. Jadi kita lama-lama dari kecil mulai mikir. Nah saya kira kita harus mulai mikir seperti itu. Waktu kita lihat orang, kita mulai pikirkan kepentingan orang lain dulu. Nanti semua akan naik buat kita sama-sama. Terima kasih. Iya. Dilihat tentunya. Oh. Saya harus permisi jalan. Nanti dilanjutin. Ya. Selanjutnya kita foto bersama dulu karena Bapak Basuki. Foto bersama nggak buat coba perlombongan ya. Ada cara foto bersama yang paling cepat. Tahu nggak caranya gimana? Jadi kameramen dari sini, saya berdiri di situ, pas semua. Ini bercanda. Iya, terima kasih atas diskusi hangatnya. Inilah akhir dari diskusi kita. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara mampu memberikan pencerahan.